뭐야 이게? 일어났네? 뭐야? Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita dimulai kembali pada saat Yunwoo dan Haein meminta seseorang untuk meretas komputer yang mereka punya, dan menemukan sebuah video yang dimana Haein pernah melihat truk kontainer itu di rumahnya, dan bertanya ke kakek tentang truk. Kakek menyuruh kita semuanya pergi pada hari itu. Kakek hanya menjawab akan membetulkan ventilator. Jadi aku merasa aneh. 갑자기 무슨 환기 시스템을 다 바꾸냐 어쩌냐 그러면서 식구들 다 밖으로 내보낼 때 좀... Dan Haein menyimpulkan kakek menyimpan uang itu di dalam rumahnya, guys. Setelah selesai karena hujan, Yunwoo memberikan jaketnya ke Haein dan memintanya untuk menunggunya. Yunwoo mengambil mobil, dan kemudian Haein duduk karena pusing. Dan David datang mengecek kantor itu. Tak sengaja melihat Haein sedang duduk di jalanan, dan David menghampirinya sambil membawa payung. Kemudian David bertanya Haein sedang apa di sini. Namun David kaget karena Haein memanggilnya Yunwoo dan tidak mengenalinya sama sekali sebagai David. 한씨 벌써 왔어? Tapi David mengerti ini pasti karena penyakit yang dideritanya tambah parah, jadi mengakibatkan Haein mulai tidak bisa mengenali seseorang. Dan David mengajaknya ke mobil. Pada saat Haein naik mobil bersama David, Yunwoo datang dan melihat mereka, lalu Yunwoo mengikuti mereka. Yang sampai pada akhirnya mereka kejar-kejaran seperti di episode sebelumnya ya guys. Dan Yunwoo turun dari mobil dan memanggil Haein. Haein kaget lalu menoleh ke sampingnya, ternyata David. Dan David berkata, akhirnya kamu mengenaliku. Sangat disayangkan. Pada saat Haein mau turun, David menguncinya dan tidak mengizinkannya dengan alasan, apakah kamu mau Yunwoo tahu kalau penyakit kamu bertambah parah? Dengan tidak mengenaliku sebagai David dan menyangka aku adalah Yunwoo. Dan kamu baru sadar sekarang. 백현인 줄 알고 차에 따라 탔다고 그렇게 말할 건? Haein menjadi ragu dan berpikir ulang, tetapi tetap meminta turun dan David akhirnya membukakan pintu untuknya. Pada saat turun, Yunwoo berkata, aku lega kamu tidak apa-apa. Aku pikir terjadi sesuatu kepadamu, aku khawatir sekali. Dan Yunwoo mengajaknya pulang. Namun Haein tidak mau karena David berkata aku mengundangnya ke rumah. Haein menjawab aku akan pergi dengannya untuk bertemu kakek. Yunwoo tidak marah dan berkata, benar kamu tidak apa-apa, aku ikut saja. Haein menjawab aku tidak apa-apa karena David hanya mengundangku, jadi semuanya akan baik-baik saja. 나 할아버지 뵙고 싶어 했던 거 알지? Dan Yunwoo menjawab baiklah karena Haein bersikeras. Dan mereka pergi melanjutkan perjalanan ke rumah David untuk bertemu kakeknya. Namun pada saat mereka pergi, Yunwoo dipukul oleh broker tanah itu guys, karena dia memang sudah mengikuti Yunwoo juga. Pindah adegan ke istrinya Songchul. Istrinya kedatangan tamu seorang pria dan dia adalah ayah kandung dari putranya bernama Junho. Surprise. 갑자기 여기서 어떻게... Daehi merasa ketakutan dengan kedatangannya karena terlihat sangat kasar kepada Daehi. Dan kemudian dia melihat putranya dan berkata, panggil papa ya, sambil salah menyebutkan nama putranya sendiri. Dia mengatakan kalau Songchul nanti akan dipenjara karena aku sudah merencanakan agar dia disalahkan. Dan aku sudah melapor ke bagian pajak sebelum meninggalkan Korea. Kemudian putranya menangis dan ayahnya marah menyuruh Daehi membawanya ke belakang karena berisik menurutnya. 야! 화장실 가서 줘. Yunwoo sadar dari pingsannya karena panggilan telepon dari ayahnya dan melihat dirinya tangan kakinya terikat. Yunwoo bertanya ke broker tanah itu, apa yang kamu lakukan? Broker tanah itu mencoba untuk menyuntikkan obat tidur dan berkata kamu akan tidur dengan nyenyak di mobil dengan berikat arang. David sampai di rumahnya bersama Haein. David meminta Haein berganti pakaian dulu, baru kita makan sebelum bertemu dengan kakek. 옷 갈아입고 나랑 밥 먹어. Pada saat di kamarnya, Haein melihat sebuah pulpen miliknya yang diberikan oleh kakaknya dan kemudian membawanya. David senang dan bahagia kedatangan Haein dan mau makan bersama. Sampai David membantu pelayannya menghidangkan makanan untuk Haein.
Lalu David mendapatkan telepon dari broker tanah itu yang mengatakan kalau tugasnya sudah selesai dan Yunwoo sudah dilenyapkan. David mendengar hal itu kaget dan berkata, "Apa kamu yakin?" 네, 백현우 씨 처리했어요. 이제 어떻게 할까요? Broker tanah bertanya apa yang harus aku lakukan. Sekarang David menjawab, "Bersembunyilah, aku akan mengirim uang dan tiket. Jangan menghubungi aku dulu, jangan sampai ada yang curiga." Lalu David menutup teleponnya. Pada saat makan malam, Hein berkata, "Aku tidak mau makan." Namun David membujuknya karena makan malam ini sangat berarti buatku. Dan David memperlihatkan kalung Hein yang waktu dulu. David menceritakan kalau ini adalah kalungmu yang aku simpan sejak lama. Hein menjawab, "Jadi itu adalah kamu dan itu adalah pertemuan kita pertama kali." Dan David menjawab, "Bukan." 그럼 우리가 처음 만난 게 그때였어? Pertemuan pertama kali kita pada saat kamu main di pantai dan kecelakaan masuk ke air dan aku menyelamatkanmu. Hein terkejut kalau David ternyata yang menyelamatkannya, bukan kakaknya yang sudah tidak ada. Pindah ke ibunya, Yunwoo sedang melihat-lihat foto masa kecil Yunwoo. Dan kemudian ada ibunya Hein ikut bergabung. Ibunya Hein melihat sebuah foto di pantai di mana menurutnya kita pernah juga ke sana. Namun putra-putriku kecelakaan di sana. 이 바닷가를 어디서 많이 본 것 같아서요. Dan ibunya Yunwoo juga menjawab di foto ini Yunwoo ada menyelamatkan seorang putri yang jatuh ke laut. Nah guys, ternyata yang menyelamatkan Hein adalah Yunwoo dan bukan David. Dan David berbohong. David mengatakan, "Aku yang pertama kali bertemu denganmu dan aku menyukaimu duluan. Dan aku sedih ibuku menaruhku di panti asuhan sendirian." Hein merasa iba dan akhirnya mau makan karena tahu David yang menyelamatkannya. Dan David sangat senang. Setelah makan, David menepati janjinya dan memperbolehkan Hein bertemu dengan kakeknya. Namun kakeknya Hein tidak mengingatnya dan membuat Hein bersedih. 저 알아보시겠어요? Setelah bertemu dengan kakeknya, Hein keluar mencari jalan keluar. Namun dia kebingungan di mana jalan keluarnya. Lalu Yunwoo datang. Pada saat Hein mau menghampirinya, Yunwoo berubah lagi menjadi David dan berubah-berubah terus, membuat Hein ketakutan siapa yang berada di depannya sebenarnya. Lalu Yunwoo meyakinkan bahwa ini adalah dirinya dan mereka berpelukan. 내일로부터도 끄떡 없다니까? David mencari Hein dan melihat CCTV mereka sedang berpelukan. David kaget Yunwoo masih hidup dan broker tanah berbohong guys. David langsung menelpon broker tanah itu untuk mengkonfirmasi. Lalu broker tanah itu flashback pada saat mau melenyapkan Yunwoo. Yunwoo dengan kepintarannya membujuk si broker itu untuk tidak melukainya karena akan membuatnya dipenjara nanti. Dan David tidak akan menepati janjinya. Lalu broker tanah itu mulai goyah dan melepaskan Yunwoo guys. 어떡할래? 여기서 멈추면 오늘 밤 일은 없었던 걸로 할게. Lalu Yunwoo membawa Hein pulang ke apartemen lamanya yang di Seoul dan mereka beristirahat dan tidur di sana. Dan David merasa kecewa, sakit hati dan marah karena Hein lebih memilih Yunwoo daripada dirinya yang sudah banyak mengalah dan tidak mempersoalkan masalah yang dibuat Hein. David melempar piring dan menjatuhkan semua yang di meja membuat tangannya terluka guys. Kemudian ibunya David datang dan berkata, "Sekarang kamu paham kan kalau Hein hanya memanfaatkanmu. Dia tidak mencintaimu." Dan David menjawab, "Aku sudah tahu dan aku tidak mempersalahkannya dengan hal itu. Dan aku tetap mencintainya. Karena bagaimanapun aku juga dimanfaatkan olehmu juga ibu." 이용원 어머니한테도 늘 당하고 살았어. Lalu David pergi. Ibunya berkata lagi, "Kamu marah kepada aku karena aku telah menelantarkanmu. Ibu juga tahu kamu disiksa oleh kedua orang tua angkatmu walaupun mereka sudah dibayar mahal. Apakah kebetulan orang tua angkatmu lenyap karena mabuk sambil mengemudi? Dan juga direktur panti asuhan yang tutup usia karena kebakaran. Kamu pikir semuanya kebetulan? Dan sebagai ibu, aku tidak akan tinggal diam melihat mereka menyiksa putraku. Aku akan melakukan apapun untuk kamu." 너를 괴롭히거나 널 힘들게 하거나 네 앞길 막는 사람들을 Siapapun yang menghalangimu, aku akan membuat mereka membayarnya.
Nah guys, terjawab sudah. Ternyata yang melenyapkan kedua orang tua asuhnya dan direktur panti asuhan adalah Solhi sendiri, tanpa sepengetahuan David. Bahkan Haein pun, kalau melukaimu dan menghalangimu, aku tidak akan tinggal diam. Itu caraku menyayangimu putraku. Dan David kaget guys dengan pernyataan ibunya. Pada saat makan malam bersama Yunwoo, Haein menceritakan pertemuannya dengan kakeknya. Haein menangis karena kakeknya tidak mengenalinya. Dan kemudian Haein memberikan sebuah pulpen pemberian kakeknya dulu. Pulpen itu bisa merekam. Jadi Haein berkata ke kakeknya kalau kakek ingat sesuatu, kakek bisa berbicara menggunakan pulpen itu. Dan Haein pamit pergi. Junho menanyakan patung Buddha emas yang bernilai tinggi yang Dae-hee curi dan disimpan di mana. Dia menginginkan uang yang Dae-hee ambil beserta patung emasnya. Namun Solhi menyangkalnya tidak mengambil. Lalu dia marah dan melempar bantal sehingga lampu terjatuh dan mengenai Dae-hee dan melukainya. Dia tetap marah-marah dan mengancam akan melukai putranya juga. Dae-hee ketakutan dan akhirnya Dae-hee memberikan obat tidur pada saat dia lengah supaya Dae-hee bisa kabur. Kabur dengan putranya dan membawa USB, bukti-bukti dan patung emasnya, dan Dae-hee kabur bersama putranya. David, Solhi dan Grace makan bersama. Solhi mengetahui kalau Grace bekerja sama dengan Yunwoo dan keluarga Haein. Solhi mengancam kalau tidak memberitahu di mana dana gelap itu, Grace akan dilukainya. 집에서 개는 키워도 쥐는 안 키우는 거 알지? Grace ketakutan dan akhirnya memberitahu asalkan mereka memberikan 5% dari keuntungan. David menjawab baiklah, lalu Grace memberitahu kalau dana gelapnya ternyata ada di rumah ini. David dan Solhi terkejut. Adegan Yunwoo dan Haein jalan-jalan menikmati matahari. Dan Yunwoo mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, "Ini bukan lamaran, namun aku memintamu untuk membatalkan perceraian." Dan itu membuat Haein kaget. Namun Haein menolaknya karena alasan belum siap, dan Haein menceritakan tentang dia tidak bisa mengenali seseorang yang berada di depannya sekarang. Namun Yunwoo tidak sedih, hanya akan berusaha. Nah guys, sekian alur ceritanya. Ditunggu episode selanjutnya. Bantu sub, like, dan komen. Terima kasih.